Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dengan pelajaran biologi kelas 11 MIPA, materi rangka, alat gerak pasif. Selamat menyaksikan. Tensi dasar 35 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kompetensi dasar 45 menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan gerak yang menyebabkan gangguan sistem gerak manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Indikator pencapaian khusus 351 menjelaskan macam tulang penyusun rangka manusia. 352 macam jenis tulang dan fungsinya. 353 menjelaskan macam persendian pada sistem gerak. Oke anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 3 indikator. Pada video berikutnya mungkin kita akan menyelesaikan beberapa indikator yang berhubungan dengan kompetensi dasar di atas. Nah, kita belajar peta konsep yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, sistem gerak ini ada gerak pasif, yaitu tulang, ya sistem rangkanya. Sedangkan otot adalah alat gerak aktifnya. Nah, tulang sendiri terdiri dari skeleton, rangka, bagian rangkanya, dan ada hubungan antar tulang, yaitu persendian. Rangka dibagi 2 kelompok, ada skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial meliputi tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Skeleton apendikular meliputi gelang panggul, gelang bahu, anggota gerak bawah, anggota gerak atas. Persendian terdiri dari macamnya adalah sinantrosis, ampiartrosis, diartrosis. Sinantrosis masih terdiri berdasarkan matrik. Ada sinfimbrosis dan sinkondrosis. Nah, untuk alat gerak aktif yaitu otot, nanti pada video berikutnya kita akan bahas. Kita akan bahas otot lurik, otot polos, otot jantung. Nah, sebagai alat gerak aktif tentu otot ini punya kemampuan kontraksi memendek, kontraksi memanjang. Jadi ada fisiologi kontraksi otot. Ada yang bersifat gerakannya sinergis dan antagonis. Nanti kita akan pelajari pada video yang lanjutan. Nah, sekarang sistem rangka yang tadi ada skeleton, apendikular, dan aksial. Aksial tadi udah ya, ada kepala, ada rusuk, dada. Sedangkan yang apendikular, bahu, tungkai atas, nih, gelang panggul, dan tungkai bawah. Kalau berdasarkan jenis tulangnya, skeleton aksial itu terdiri 80 tulang. 29 tulang di kepala, yaitu 8 tulang kranial, 14 tulang wajah, kemudian juga tulang 6 osiles pendengaran dan tulang hyoid hidung. 25 tulang dada dan 24 tulang rusuk. 26 tulang di kolom vertebrata atau tulang punggung, 24 vertebrae, sakrum, dan tulang ekor. Sedangkan skeleton apendikular terdiri dari 126 tulang. 4 tulang di korset bahu, clavicula, dan scapula masing-masing sisi. 6 tulang di lengan dan lengan atas dan bawah.
humerus, ulna, dan jari-jari. 58 tulang di tangan kayu 16, metakarpal 10, phalanges 28, sesamoid 4, 2 tulang panggul, 8 tulang di kaki atas, femur, tibia, patella, dan fibula. 56 tulang di kaki bawah, tarsal, metatarsal, phalanges, dan sismoid. Fungsi tulang. Tulang membentuk kesatuan yang disebut dengan kerangka skeleton. Kerangka tubuh manusia letaknya di dalam dan terbungkus oleh otot, endoskeleton. Kerangka tubuh manusia tersusun atas 206 tulang yang saling berhubungan melalui persendian artrosis. Fungsi tulang, penopang tubuh dan sebagai alat gerak pasif, melindungi bagian tubuh yang lemah dan lunak, tempat melekatnya otot rangka atau otot skelet, memberi bentuk pada tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah, sebagai tempat cadangan atau penimbunan kalsium fosfat. Jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun ada tulang rawan, tulang keras. Berdasarkan bentuk dan ukuran, tulang pipa, panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Berdasarkan matrik penyusun, ada tulang spongia dan tulang kompak. Nah, sekarang morfologi berdasarkan jaringan penyusun. Jadi ada tulang rawan yang warnanya hijau, kebiruan ya, ini tulang keras yang warnanya merah kekuningan ya. Ini persendian. Nah, ini ada tulang rawannya, ada tulang kerasnya. Ini vertebrae juga sama, ini ada tulang rawan, tulang keras. Ini tulang rawan. Tulang rawan sendiri terdiri dari ada hialin yang memiliki matrik yang tidak mengandung serabut. Contohnya pada cuping hidung. Ini bentuknya. Ada tulang rawan elastin memiliki matrik yang tersusun atas serabut elastin. Contohnya pada daun telinga dan laring. Ini agak lebih kuat tentunya. Fibrosa matriknya terdiri atas serabut kolagen yang padat sehingga tampak kaku dan liat. Contohnya pada sambungan antar tulang ruas belakang. Tulang keras osteon berasal dari jaringan mesenkim, jaringan ikat embrional, terdiri atas sel-sel hidup yang disebut osteosit. Nah, tulang keras ini terdiri dari tulang kompak dan tulang kerasnya. Nah, sekarang tulang keras bagiannya adalah ada berdasarkan bentuk dan ukuran. Tulang pipa panjang, bentuknya menyerupai tabung, terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan tulang pendek berbentuk seperti kubus, terdapat pada pergelangan kaki dan tulang-tulang pergelangan tangan. Tulang pipi, bentuknya pipi terdapat pada tulang tengkorak dan tulang dada. Sedangkan tulang tidak beraturan, bentuk tulang tidak beraturan terdapat pada tulang belakang. Tulang keras osteon berbentuk matriks penyusun. Ada tulang spongiosa, mempunyai banyak rongga yang terisi dengan sumsum merah. Terdapat pada epifise, tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang yang tidak beraturan. Sedangkan tulang kompak memiliki matrik retikular yang berbentuk lingkaran sistem Hapersi. Setiap matrik mengandung pembuluh darah dan sel saraf. Tidak memiliki banyak rongga sehingga struktur tulang kompak sangat kuat. Nah, ini kira-kira morfologinya. Kalau tulang kompak lihat memiliki sistem sirkular. Jadi melingkar begitu. Dan ini sel-selnya osteosit. Lingkaran lamela antara satu sel dengan sel ada kali-kali halus, ada saluran-saluran halus, kanalikuli nih lamela ya. Sedangkan pada tulang spons ya berongga, dan inilah yang biasanya diisi dengan sumsum. Nah, ini berarti bagian tengahnya ya, tulang spons. Nanti di sini ada
saraf, ada pembuluh darah. Nah, proses osifikasi, proses penulangan, merupakan proses pembentukan tulang atau perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Terbagi menjadi osifikasi intramembran ACAE dan osifikasi intrakartilagowenosa. Osifikasi intramembrana ACAE merupakan proses pembentukan tulang dari membran fibrosa di kepala yang akan menutupi bakal otak embrio. Terjadi di tulang-tulang tengkorak kepala dan merupakan osifikasi yang sederhana dan pertama terjadi. Osifikasi intrakartilagowenosa merupakan proses pembentukan tulang, di mana sel tulang membentuk tulang rawan terlebih dahulu, lalu membentuk jaringan tulang. Terjadi pada pembentukan tulang panjang, tulang ruas belakang, dan tulang pelvis. Nah, jadi pertumbuhan tulang itu dimulai dari tulang kartilago, terus osifikasi kartilago, penulangan, akan mulai ada pembuluh darah masuk, terus aktivitas pembuluh darah, sekarang ada pertumbuhannya, ya, mulai pembentukan tulang keras, osifikasi, pusat osifikasi yang kedua. Nah, lalu terjadi proses penulangan ini sempurna, jadi tulang yang sudah matang. Di tengahnya terdapat pembuluh darah, ya, ada pembuluh saraf yang tadi sudah kita bahas, ada tulang kompak di luarnya dan di tengahnya ada tulang spon. Nah, tentang persendian, ada diartrosis, terdiri dari sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi luncur. Ada amfiartrosis yang digerakkan hanya sedikit atau kaku, terbatas. Ketiga, toce sinantrosis, ada sinantrosis fibrosis, yaitu contohnya sutura di batok kepala, dan sinantrosis sinkondrosis, misalnya simplicis pubis. Nah, ini contoh dari sutura. Sinantrosis sinfibrosis, hubungan antar dua tulang pipih di kepala yang dihubungkan dengan sendi mati dan jaringan fibrosa. Nah, untuk sinantrosis sinkondrosis contohnya adalah sakrum ilium tulang panggul, ischium pubis, pubis simplicis tulang kemaluan, lalu sindesmosis hubungan antar tulang belakang. Nah, yang merupakan sendi yang sesungguhnya atau memiliki gerak bebas adalah sendi peluru, ditemukan pada hubungan antar dua tulang gelang bahu dengan humerus atau pangkal lengan. Juga bisa gelang panggul dengan femur atau paha. Terus sendi putar, hubungan antara tulang atlas dan tulang leher. Sendi luncur adalah hubungan antar dua tulang pendek pada karpal atau telapak tangan. Juga di situ terdapat sendi geser, hubungan antar ruas-ruas tulang karpal. Sendi engsel ditemukan pada hubungan dua tulang sikut, dengkul, ya. Terus palanges, ruas-ruas jari. Sedangkan pada ibu jari terdapat hubungan dua tulang yang bisa digerakkan 3 rotasi, yaitu sendi pelana. Oke, anakku sekalian, itulah materi kita tentang tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, hafalkan ya dan simak kembali video ini kalau belum paham. Dan jangan lupa juga buka buku biologi. Referensinya juga dibuka
untuk memperdalam pengetahuan tentang materi ini. Oke, Bio Asik selalu rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Anakku sekalian yang hebat, mari Anda belajar kembali. Jangan lupa komen dan juga jawab soal-soalnya di kolom komen bawah ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya dengan video berikutnya tentang sistem gerak aktif, yaitu otot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.